Mari kami berdiri semuanya. Shalom youth. Haleluya. Shalom. Belum mendengar suaranya shalom. Mari kita muliakan Yesus yang termulia. Haleluya. Bersama katakan, oh yang layak terima segala pujian Tuhan. Kau jadikan setiap kami dan memuji-Mu. Hidup kami tidak akan sama. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. segala yang ada telah Kau ciptakan. Karya-Mu, Youth Mahalaim. Oh, oh. Mulia nama-Mu. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Saya belum mendengar suaranya Youth Mahalaim. Masih ingat yel-yelnya? Youth Mahalaim. Mana suaranya? Katakan haleluya. Haleluya. Oke, saya mendengar suaranya yang cewek-cewek aja ya. Katakan haleluya. Haleluya. Yang cowok jangan mau kalah. Katakan haleluya. Yesus mulia. Mari kita mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan sore hari ini. Hidup kami tidak akan sama lagi Tuhan. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan. Karya-Mu sungguh tiada Whoa, come on, say. Whoa.
Biar namamu disenangkan sore hari ini Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau Yesus. Mari dengan satu hati dan satu suara katakan, to be God the glory, what the King is done. To God be the glory, what the King is done. To God be the glory, what the King is done. To God, keagunganmu, kedahsyatanmu terpanjang dari indahnya dunia. Kau menyatakan Yesus mulia. segala yang ada Telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kau menyatakan Yesus mulia. Are you ready? Whoa, mulia namamu. Whoa, mulia namamu. Whoa, come on, youth mahanaim. Whoa, lagi-lagi. Whoa, mulia namamu. Mari angkat tanganmu sambil katakan mulia namamu. Kami muliakan namamu Tuhan. Mulia namamu. Kau mulia Tuhan. Haleluya. Lebih lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Satu hal yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau lebih dekat tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa setiap kami mendekat lebih lagi Tuhan. Kami mau bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Kau layakkan setiap kami untuk datang menghampiri tahta-Mu Yesus. Ini hati kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah.
lebih lagi teman-teman. Dan indahnya kudusanmu penuhi dengan kasih-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Angkat tanganmu semuanya, katakan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Yesus, kamilah diam di hadirat-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami ya Yesus. Mari sembah Dia, angkat suaramu, nyanyikan nyanyian baru bagi Yesus, bagi Raja yang hidup. Kami rindu Tuhan menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Oh, oh, oh. Haleluya. Biar kami sembah Raja yang hidup. Kami menyembah, kami memuji nama-Mu. Haleluya. Kami nyanyikan nyanyian baru bagi-Mu, Yesus. Biar kami bermazmur bagi nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan hari ini.
Bila setiap kami boleh datang di tempat ini Tuhan, kami masih dalam keadaan sehat. Kami percaya itu semua hanya pertolongan-Mu Tuhan. Semua hanya perlindungan-Mu Tuhan. Sore hari ini kami mau bersyukur lebih lagi Tuhan. Terlalu banyak yang Kau perbuat bagi setiap kami Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami menyesal, tidak ada alasan kami untuk menggerutu untuk kehidupan kami Tuhan. Karena kami menemukan Bapa yang baik yang selalu memberikan kebaikannya pada setiap kami, setiap hari, setiap waktu, setiap saat Tuhan. Sore hari ini kami mau bersyukur lebih lagi Tuhan. Kami bersyukur boleh punya Tuhan Yesus, penyelamat kami Tuhan satu-satunya. Kami mau bersyukur lebih lagi Tuhan. Mari Engkau yang mau bersyukur, angkat tanganmu bersama-sama. Mari sekali lagi mulai menyembah, diangkat suaramu, kita mau mulai bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus. Tidak ada kata lain Tuhan selain kami mengucap syukur. Iyaralamaya syakaralamo, iyaralamaya karalamaya syaralamo. Kami mengucap syukur Tuhan. Ini semuanya karena kebaikan-Mu. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami naikkan syukur kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau baik, keramat baik. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersama katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Mari sampaikan kepada Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Ku bersyukur. Kami mau katakan Tuhan, ku bersyukur. Oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Kau yang bersyukur berikan sorak-sorai kemuliaan Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidup kami Tuhan. Ku bersyukur selalu. Ku bersyukur oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur
How great is our God. How great. Mari katakan dengan segenap hatimu. Sing with me. How great is our God. and I will sing. And I will sing how great. How great, how great is our God. Lebih lagi katakan how great is our God. Sing with me. How great Is our God, and I will sing. and I will sing How great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing, and I will sing how great, and I will sing. Pada hambanya saya persilahkan. And I will sing, and I will sing how great is our God. Oh, how great is our God. Sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Raja kita. Haleluya. Terima kasih buat kesetiaanmu, terima kasih buat kasihmu, terima kasih buat rahmatmu yang selalu baru setiap hari Tuhan. Sungguh malam hari ini kami mengucap syukur. Kami malam hari ini boleh beribadah kembali di tempat ini Tuhan. Untuk anak-anak youth-mu ini boleh meluapkan rasa haus dan lapar akan Engkau. Kami boleh memuji, menyembah-Mu, kami boleh bersukacita di dalam Engkau. Kami sungguh bersyukur. Kondisi kami baik, kondisi kami sehat hari ini bukan karena kekuatan dan gagah kami, namun semua karena kasih-Mu yang luar biasa, pemeliharaan-Mu yang limpah atas kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, berbicaralah kepada anak-anak muda-Mu di tempat ini. Biarlah mereka menjadi generasi-generasi yang luar biasa, generasi yang tidak tergoyahkan, generasi yang benar-benar mengasihi Engkau, mencintai Engkau lebih dari apapun, dan takut akan Engkau sehingga hidup mereka dipagari oleh kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah firman yang tertabur tidak akan kembali dengan sia-sia, namun benar-benar tertanam dalam tanah hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Shalom youth. Meskipun ditutup masker tuh harusnya suaranya keras. Wong youth toh. Apalagi kalian selama ini katanya rindu untuk beribadah bersama secara offline ya. Coba semua yang selama ini selalu mengikuti ibadah online siapa? Jujur. Jujur. Kalau di hari Sabtu ada streaming itu loh. 1, 2, cuma 3 orang. Halo. Kalian tahu, pada saat kita mau menayangkan streaming itu, teman-temanmu itu perjuangannya luar biasa. Mereka harus take, harus latihan dulu, pulangnya sampai malam, selesai itu bereskan alat. Yang di servis, yang di tinggal menonton aja, banyak yang tidak mau diberkati. Enggak apa-apa, itu semua teman-teman kalian lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Main musik boleh ke situ aja, gabung sama teman-temannya ya, biar biasa dengan firman dengan enak. Baik, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, tentunya kabar kalian sehat semua? Sehat semua? Kalau enggak sehat enggak lolos masuk sini ya. Semua sehat ya, tadi mau masuk, ikuti protokol kesehatan dengan baik,
cuci tangan dulu, pakai masker, suhu badan diukur, pasti semua sehat ya. Gini, dalam kondisi yang seperti ini, kalian tahu semua kondisi kita tidak seperti yang dulu-dulu. Nah, yang menjadi pemikiran kami, para pembina, juga gembala di tempat ini, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, bagaimana dengan hal kerohanian jemaat di tempat ini. Terlebih kalau Tante dan Kak Agung memikirkan kalian. Kalian ini diharapkan menjadi generasi yang luar biasa nantinya. Makanya malam hari ini Tante beli judul renungan Unshakable Generation. Jadi kalian harus menjadi unshakable generation. Apa? Generasi yang tidak tergoyahkan, generasi yang tangguh, generasi yang benar-benar tidak tergoncangkan oleh keadaan apapun. Nah, untuk membentuk kalian seperti itu, beberapa waktu yang lalu di ibadah-ibadah, pengajaran-pengajaran terutama di youth, itu selalu dimasukkan. Karena buat kami, pembina juga hamba-hamba Tuhan di tempat ini, ke depan itu sudah pasti kondisi tidak akan semakin baik. Hari-hari ini saja, kalian sudah rasakan semua dampaknya, bukan kalian, dunia merasakan. Nah, kami tidak bisa bayangkan ke depan kalau anak-anak muda ini kualitasnya di bawah daripada yang sudah senior selama ini. Misalnya sudah ngomong saja angkatannya Tante ini, terus menghadapi tantangan itu loh. Saya sampai mikir, ngeri kalau tidak membekali anak-anak ini dengan sesuatu yang lebih baik. Karena kalian ini semuanya generasi yang instan, beda dengan kami. Dan otomatis dengan segala yang serba mudah ini membuat ketangguhanmu itu kurang, benar enggak? Ya atau ya? Ya toh sekarang ini gini loh, bukan generasi yang ngomongnya tahan banting. Nah, bukan generasi yang mentalnya itu mental yang tangguh gitu. Sudah mulai saya lihat banyak ditegur dikit, kalau apa pelayanan itu sudah mutung, minggu depan tidak datang. Ini generasi, kalau ngomong generasi ceklean gitu loh. Nah, kalau ke depan menghadapi semua yang sulit itu, mentalmu seperti itu, saya tidak bisa bayangkan bisa bertahan enggak kamu di tempat yang di kondisi yang seperti itu. Oleh sebab itu, di tempat ini, sekarang ini ada ibadah offline kembali, benar-benar mau kalian ini dibentuk menjadi unshakable generation, generasi yang tidak tergoyahkan. Supaya menghadapi tantangan zaman yang semakin tidak mudah itu kalian bisa kuat, bisa tangguh, bisa melewatinya dengan baik dan menjadi anak-anak muda yang nantinya menjadi pemimpin dari negeri ini, pemimpin bangsa ini, pemimpin gereja ini. Itu harapan kami ya. Nah, saat kalian ini harus bersekolah, terutama studi kalian, ini mungkin ibadah sudah bisa offline. Namun kalau kalian tidak bisa menjaga kedisiplinan, minggu depan mungkin tidak bisa dijanjikan bisa ibadah lagi atau enggak. Tapi kalau kalian disiplin, semuanya baik-baik saja, kami semua berharap ibadah youth bisa terus berjalan ya. Studi kalian, ingat ini pesan Tante buat kalian, harus disiplin dalam sekolah online. Siapa yang sudah mulai bisa sekolah biasa, offline? Belum ada kan? Belum ada kan? Siapa yang di rumah kalau sekolah online itu sedisiplin sekolah offline? Coba. Pagi bangun, terus pakai seragam masih atasnya seragam, bawahnya kolor, pokoknya kalau online tuh biasanya ya enggak, pemandangannya pasti seperti itu karena harus setor muka sama guru. Ini anak-anak, kalau kalian menyepelekan ini semua, menganggap ini libur panjangmu, ini salah besar. Jadi saya berpesan dari tempat ini untuk kalian, semuanya saja. Kalian semua masih sekolah, mau yang kuliah, nanti pada saat belajar online, tetap disiplin. Masa depanmu ada di tangan kalian. Masa depanmu ditentukan kamu hari ini, bukan nanti. Dan sekolahmu bukan hal yang mudah untuk belajar secara online kalau kamu tidak disiplin. Kamu serap ilmu berbeda waktu kamu sekolah di sekolah biasa. Pasti berbeda. Ada saja gangguannya, sini laptop, sini HP. Coba ini pelajaran yang ada sama HP centang-centung.
Yang diprioritaskan yang mana, ngelirik laptop apa lirik ini? Ojo ngomong lirik laptop, ngapusi. Mesti gangguan-gangguan ini. Nah, oleh sebab itu harus disiplin dan ini kalian sendiri yang menentukan. Karena studi ini yang mengawasi bukan gurumu, tapi kedisiplinanmu. Orang tuamu mungkin tidak bisa ngawasi kalian 24 jam. Cuman pesan cepak imangan, dah ya tak tinggal kerja lendok, belajar sing tenanan. Buka laptopnya, wis tak bayari, orang tuamu keluar internet banyak loh, gini-gini nih. Ya ndak, biasanya wis dicol nih kayak duit 10.000 warak. Ini ndak, di oma wis mangane akeh, bayar internet lagi. Kamu kalau di rumah kan belajar mesti ada aja toh. Ini pengeluaran orang tuamu double. Kalau kamu tidak memiliki kualitas yang double itu orang tuamu rugi. Ya, ini harus benar-benar kalian tangkap. Masa depanmu ada di tangan kalian. Bukan di tangan siapapun, bukan di tangan orang tuamu, bukan di tangan gurumu. Sukses tidaknya kamu sendiri yang menentukan dan dimulai dari hari ini, bukan besok. Mari kita buka Alkitab kita 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Pasti sudah hafal. Kalau belum hafal ayo baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, halo, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak. Saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Kenapa Alkitab menulis berdirilah teguh, jangan goyah? Karena Allah kita, Bapa kita, Tuhan Yesus sangat tahu potensi-potensi kalian di dalam iman ada saja yang akan menggoyahkan imanmu. Ada saja yang nantinya akan mengganggu kamu untuk tidak berdiri teguh di dalam hal apapun. Dalam iman, dalam kedisiplinan, dalam kepribadianmu, dalam karaktermu yang sudah baik. Itu ada potensi-potensi yang menggoyahkan. Karena itu dinasihatkan berdirilah teguh, jangan goyah. Anak-anak muda saya tanya, kira-kira apa saja yang bisa menggoyahkan kalian di dalam kehidupan sekarang ini? Kehidupan rohanimu, kehidupanmu di dalam bersosial, bermasyarakat. Banyak potensi-potensi yang menggoyahkan imanmu dan banyak yang potensi yang menggoyahkan kepribadianmu hari-hari ini. Gadgetmu, apalagi hobimu, kegiatan belajar mengajar yang online seperti ini menggoyahkan kedisiplinanmu, benar enggak? Alkitab nasihatkan berdirilah teguh, jangan goyah. Apa yang sudah baik pada dirimu, pegang, berdiri teguh, jangan sampai goyah. Supaya kalian benar-benar menjadi generasi yang tidak tergoyahkan, unshakable generation. Ini benar-benar kerinduan saya sejak angkatan per angkatan sampai dengan angkatan ini. Dan pastinya angkatan-angkatan yang akan datang. Supaya keluar dari tempat ini, kalian tercetak menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Bukan pribadi yang cengeng, bukan pribadi yang mentalnya mental tempe. Mental tahu kesenggol ajur. Tapi benar-benar pribadi yang tidak tergoncangkan. Kenapa ya? Karena ke depan itu sulit. Banyak potensi yang menggoyahkan, terutama menggoyahkan iman kalian. Makanya tante benar-benar disiplin kepada kamu sampai kehidupan pribadimu. Nanti ada yang kalau tanya itu teman-temanmu, berapa yang sudah saya putuskan dengan pacarnya gara-gara kemungkinan besar akan menggoncangkan iman temanmu ini. Nah ini hal-hal seperti ini nantinya di depan. Ke depan kamu keluar dari SMA, kuliah, bekerja. Mungkin pekerjaanmu juga akan menggoncangkan imanmu loh. Kamu ditawari jabatan, ditawari pekerjaan yang besar asal kamu mau tinggalkan Yesus. Lah ini kalau tidak mulai sekarang ditanamkan kepada kalian. Untuk bagaimana menjadi pribadi yang berdiri teguh tidak goyah. Semua yang di tempat pembina di tempat ini akan nangis nantinya kalau lihat, oh si A namanya yang selama ini Maria nantinya ke depan ganti nama. Karena apa? Hanya karena kerjaan, hanya karena pacar, hanya karena suami, hanya karena istri, hanya karena jabatan. Ini sesuatu yang menyakitkan. Makanya
benar-benar perangkatan. Coba kalian kalau angkatan yang ikut tante mulai dulu sampai sekarang, mungkin Kak Agung yang ikuti terus, itu perangkatan tante mesti tekankan hal seperti ini. Menjadi pribadi yang benar-benar kuat di dalam iman, mempertahankan iman kalian. Berdiri teguh, jangan goyah, giatlah. Kenapa harus giat? Karena ada kemungkinan kemudian kalian itu dalam mengiring Tuhan ngelokro. Mari kita pelajari satu persatu. Jadi untuk menjadi pribadi yang tidak tergoyahkan ini, unshakable generation. Yang pertama kalian harus mengakar di dalam kebenaran. Anak-anak muda di tempat ini diajarkan untuk mengakar di dalam kebenaran. Kenapa dikatakan mengakar? Supaya kalau kamu kuat, akarmu tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan, imanmu tidak mudah tercabut gitu. Akar pohon kurma, anak-anak, akar pohon kurma itu pohonnya di sini, akarnya itu bisa di sana-sana loh. Sampai mungkin keluar dari halaman gereja ini. Kenapa? Karena dia mencari sumber air. Pohon kurma tumbuhnya di padang pasir, sumber air tidak semudah di tempat-tempat seperti ini. Jadi pada saat dia tumbuh di sini, untuk hidup secara alami dia nyari sumber air. Kalau pohonnya di sini kira-kira akarnya sampai di depan gereja sana, mudah dicabut atau enggak? Tidak akan mudah tercabut. Nah kalau pohon bayam, nyabut itu mudah apa enggak? Gampang. Lah ini loh yang saya maksud, supaya kamu tuh mengakarnya seperti pohon kurma tadi. Tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah tercabut. Karena kuat di dalam kebenaran. Kalian harus benar-benar firman yang ditabur ini harus benar-benar kalian rekam, masuk dalam hatimu, menjadi pelaku, bukan sambil lalu. Ke gereja apalagi ibadah hari ini, ibadah yang benar-benar ditanya kesiapanmu. Kalau kalian sudah nulis di grup daftar, saya datang, terus ke sini dengar firman cuman sambil lalu, ini rugi besar. Karena yang pertama untuk menjadi generasi yang tidak tergoyah itu mau tidak mau harus mengakar di dalam kebenaran. Karena kebenaran ini nanti yang akan menjadi pagarmu. Mazmur 119 dikatakan, dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Ya dengan firman Tuhan. Makanya selalu di dalam doa, tante selalu katakan, menjadikan anak-anak muda ini anak-anak yang takut akan Tuhan dan cinta Tuhan. Kalau takut Tuhan dan cinta Tuhan, otomatis akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kami pembina, orang tuamu juga tidak bisa ngawasi kalian 24 jam loh nak. Tapi kalau hidupmu merasa Tuhan yang mengawasi hidupku dengan firman-Nya, memagari kamu, otomatis tingkah lakumu, apapun dalam hidupmu, semuanya kamu pertimbangkan, benar enggak ini? Alkitabiah enggak ini? Mendukakan Roh Kudus enggak? Menyukakan Tuhan? Pernah mikir seperti itu? Jadi bukan masalah sekarang mau tidak mau, baik atau buruk. Tapi apa yang kamu lakukan, mulai pikirkan. Ini berdampak enggak sama kekekalanku nanti? Karena hidup ini sementara. Kalau yang kamu hidupmu tetap semau gue, sama dengan orang di luar sana, lah apa gunanya kalian tiap Sabtu bayar harga ke tempat ini? Apa gunanya kalau Minggu pagi siang sore ke gereja, beribadah, sudah hilang waktumu bermalam Minggu, hilang uangmu untuk kolekte, tapi tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kalian benar-benar firman itu mau mengubahkan hidupmu, menjadi pagar dalam hidupmu, maka kamu harus kuat mengakar di dalam kebenaran. Kalau mengakar tidak mudah tercabut, karena apa? Firman itu benar-benar memagari kamu. Imanmu akan kuat. Ada kakakmu, kakak Yud, udah angkatan berapa ya? Pokoknya sudah angkatan pertama yang tante pegang mungkin. Jadi dia ada di tempat ini 10 tahun yang lalu. Sampai dengan hari ini, saya benar-benar melihat dia berkali-kali berpacaran, tapi dia tetap ngomong, enggak, kalau aku tidak akan pindah, tidak akan menjual Yesus, tidak akan menukar Yesus dengan apapun. Yang terakhir dia tinggalkan. Karena apa? Sampai dengan hari ini belum bisa seiman. Ini sesuatu yang membanggakan buat saya. Kenapa ya? Karena
firman yang tertanam selama ini masuk dan menjadi dipraktekkan dalam hidupnya. Benar-benar hidupnya mengakar dalam kebenaran, tahu. Tapi beberapa juga ada, itu si A, si B sudah ini, ya sudah. Kami cuma berusaha menanamkan yang baik, respon kalian, Tuhan Yesus saja memberi kehendak bebas, apalagi siapakah kami pembina hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kehendak bebas ada pada kalian. Tapi benar-benar ini harus tertanam. Harus tahu kamu bahwa hidupmu harus mengakar di dalam kebenaran. Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada grup baca Alkitab setiap hari, cuman 1 pasal. Itu aja yang bolong banyak, yang tidak ikut banyak, alasannya banyak, ada yang nawar. Tante kalau 1 ayat gimana, sekolah minggu saja 3 ayat, nak. Kamu sudah SMA, waktu itu mau dibuat grup baca Alkitab tawar-menawar. Setiap hari, ini sambat, sampai di imamat, ngantuk ya baca imamat. Kasih tahu, bulan nanti imamat habis kamu baca bilangan, tidur bisa mimpi-mimpi ngitungi berapa hasta itu. Nah tapi ya harus itu bekalmu, itu pagarmu. Dengan kamu mengakar, membaca Alkitab setiap hari, maka kebenaran itu akan mengakar dalam hidupmu. Tidak ada firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Mungkin saat kamu baca sambil lalu kamu tidak dapat apa-apa. Tapi firman itu benih, dan benih itu selalu berpotensi hidup. Dan firman itu hidup di dalam alam bawah sadarmu. Saat kamu lakukan sesuatu yang salah, firman itu bersama Roh Kudus akan mengingatkan setiap kalian untuk berjalan dalam kebenaran. Ini loh ya. Jadi benar-benar kalau ibadah ikuti, ibadah umum juga. Jangan waktu firman kon baca Alkitab, buka HP bablas, WA-an wis ditanya apa tadi firmannya, mbuh? Saya enggak tahu, lewat begitu saja. Cuman senang waktu PAW aja dengar firman. Ini porsimu anak-anak, ini penting. Makanan rohanimu, jasmanimu saja harus makan sehari 3 kali. Lah kalau rohanimu tidak kamu kasih makan, kering. Ya, Bapak Gembala pernah ilustrasikan, Bu Heru kalau tidak salah ya. Ada anjing satu hitam, satu putih. Yang hitam ini kasih makan yang kualitasnya benar-benar kualitasnya anjing kampung, yang putih nih anjing yang kualitas unggul. Yang satu kasih makan, yang satu enggak. Begitu diadu, meskipun dia dari terah kualitas unggul, yang menang pasti yang kasih makan banyak. Sama imanmu, rohmu dipertentangkan dengan hal ini. Saat rohmu mati, saat rohmu pingsan karena konsumsi yang roh itu sedikit, maka yang daging akan kuat. Yang daging akan lebih kuat. Maka Pak Heru katakan Ismail sama Ishak, mana yang lebih kuat? Yang daging akan lebih mendominasi hidupmu. Keinginan daging telah nyata, pesta pora, hawa nafsu, kemabukan dan lain sebagainya. Tetapi yang roh ini akan mati. Saat yang daging dikikis habis, yang roh ini akan muncul. Buah roh akan muncul dalam hidupmu. Damai kesabaran, murah hati, kasih dan sebagainya. Buah roh di Galatia 5 itu akan ada dalam hidup kalian. Ini namanya hidup yang sudah benar-benar mengakar di dalam kebenaran sehingga menghasilkan buah roh. Berkali-kali Tante katakan, kalau kalian mengaku baca firman setiap hari mungkin 5-6 pasal, hidup dalam pujian penyembahan tapi tidak menghasilkan apa-apa, itu omong kosong. Hidupmu dilihat dari buahnya. Saat kamu menghidupi firman Tuhan, saat kamu mengakar di dalam kebenaran, pasti orang di sekitarmu diberkati oleh kehidupanmu. Pasti ada perubahan dalam hidupmu. Perubahan karakter, perubahan hal-hal yang dulunya kamu banyak kedagingan. Karena ya memang yang kamu beli makan yang daging-daging saja. Tetapi yang rohmu mati. Tapi saat kamu menghidupi yang roh itu tadi, rohmu menang melawan kedaginganmu. Maka ibadah, baca firman bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang membosankan, bukan sesuatu yang menjemukan. Tapi justru sesuatu yang sama seperti kalian
apa yang lakukan terhadap yang daging-daging tadi. Jadi yang pertama, menjadi generasi yang tidak tergoyahkan, mau tidak mau harus mengakar di dalam kebenaran, ya. Dan dengan kalian mengakar di dalam kebenaran, kamu ini bisa mempertanggungjawabkan imanmu gitu loh. Banyak kalau waktu sharing itu anak-anak ini, terutama yang sekolah di sekolah umum, ya, ditanya tentang apa toh bedanya bedanya gerejamu sama gereja Katolik. Terus ditanya tentang Trinitas dan sebagainya. Masa kamu ditanya gitu terus nggak tahu ya, tak kasih nomor WA-nya Tante Weni aja ya, tanya sendiri. Ngisi-ngisi nih. Jawab gitu loh. Makanya 1 bulan sekali sebelum ada pandemi ini di gereja ini disatukan youth dan teen untuk mendapatkan pelajaran kristologi dari Bapak Gembala. Gunanya apa ya? Supaya kalau ditanya hal-hal seperti itu loh, kamu bisa jawab gitu loh. Bisa berapologet. Kenapa? Karena hidupmu tadi, firman tadi sudah mengakar. Ngelontok istilahnya. Kamu bisa dengan mudah menjelaskan imanmu kepada mereka. Bagaimana kamu mengajak temanmu ibadah di tempat ini? Kalau kamu ditanya, apa tuh jane pengajaran ya? Mbah pokok melok wae, mau ndak ikut? Tapi kalau di sana kita diajar seperti ini, wah menarik. Saya percaya tempat ini akan penuh kalau kamu bisa semua berapologet. Hidupmu diubahkan oleh firman. Orang-orang boleh melihat ada perubahan, mesti mencari kenapa toh si A ini dulunya nakal minta ampun, kayak setan alas orang kalau ngomong itu ya. Sekarang kutuk baik, ditek atau miso, biar senggol bacok. Oh ternyata sudah aktif melayani. Melayani siapa? Melayani Yesus. Nah ini loh, ini yang tujuannya tuh seperti itu gitu loh. Jadi ingat ya, pertama harus mengakar di dalam kebenaran. Yang kedua dari ayat yang kita baca tadi, apa tadi? Karena itu saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh tadi ya, berdiri teguh, jangan goyah. Supaya kamu tetap berdiri teguh, jangan goyah tadi, harus kuat akar, mengakar di dalam kebenaran. Supaya tidak mudah tergoyahkan. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Yang kedua, yang harus kita lakukan untuk menjadi generasi-generasi yang luar biasa, generasi yang benar-benar tangguh, yaitu mendisiplin diri untuk tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Mendisiplin diri untuk tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, giat selalu. Lawan kata giat, ini apa? Ojo muni tidak giat. Ngelokro, ya lemes, loyo. Ada kalanya dalam satu perjalanan hidupmu tuh kamu up and down. Ada kalanya, melok Tuhan kok ngene-ngene tok. Melayani kok seperti ini ada saat jenuh. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan dalam apa tadi? Roma 12 tadi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Melayani Tuhan, ini pagarmu anak-anakku. Nanti tadi ada soundman, saya lihat Kak Daniel ya. Itu dulu angkatannya dia, angkatan yang istimewa. Tidak banyak, tapi bisa membawa massa yang sangat banyak. Kenapa? Ya mereka itu anak-anak yang luar biasa nakal di luar sana. Tapi berapi-api dalam melayani. Kalau kalian tahu, masih ingat, tidak tahu kamu masih SD kalau tidak salah ya, Sakti itu ya, Kak Sakti itu, dulu jadi ketua di tempat ini. Kalau dia ketua terus dia minta jadi WL, ya sudah jadi WL. Jadi WL itu kuncinya bisa kunci Inggris sebenarnya. Jadi nyanyi gue pokoknya bengok-bengok, tapi hidup gitu loh, menyala-nyala dia, giat dalam melayani Tuhan. Dan itu menjadi pagar dari angkatan ini. Angkatan yang tadinya, liarnya luar biasa. Bisa jinak, bisa baik. Kenapa? Karena mereka dipagari oleh pelayanan mereka. Mau apa dikit aku sudah melayani kok. Mau nakal gitu, aku di gereja melayani. Ada rasa di sini seperti tertuduh gitu loh. Maka kalau ada masalah, terus ke tante-tante saya break dulu enggak pelayanan, selalu saya kejar dulu. Kamu mau apa kalau enggak pelayanan itu?
Kalau berdiam diri tidak melayani tapi mau introspeksi diri, yes, tidak apa-apa. Tapi kalau terus tidak melayani umbar-umbaran di luar sana, tante tidak izinkan. Biarlah kerajinanmu, hendaklah kerajinanmu tidak kendor. Menyala-nyala melayani Tuhan, karena ini penting. Pada saat kamu melayani Tuhan, hidupmu akan terjaga. Mau berbuat yang tidak baik, mau berbuat yang aneh-aneh, kamu mikir 2 kali. Pelayan Tuhan, benar seperti itu. Siapa di sini hamba Tuhan? Siapa di sini hamba Tuhan? Pinter banget. Semua hamba Tuhan. Namanya hamba itu harus melayani. Kalau sudah melayani, ingat, hidupmu bukan milikmu lagi. Tapi milik hamba yang kamu layani. Karena itu kamu tidak bisa macam-macam, tidak bisa macam-macam lagi. Mau pelayanan terus mau berbuat macam-macam di luar, pasti di sini ada rasa, iya yo, aku harus melayani. Iya ya, nanti dilihat orang di luar sana. Keluar gitu saja sudah berbeda. Dulu tante sebelum sama Pak Gembala, sebelum dipercaya menangani youth ya tempat ini, tante tuh berani jemput sekolah. Anaknya tante tuh nyetir mobil pakai daster tuh wani. Pernah satu kali kena batunya, jemput di SMP 1 pakai daster, bioh di sana terus di jalan, tahu-tahu tuh perutnya sakit, mau ke belakang gitu loh, mau pipis. Tapi pakai daster, piye masuk SMP 1 pakai daster. Lah itu satu pengalaman yang terus berjalan. Dan lagi saat sudah dipercaya menjadi gembala dari anak-anak muda di tempat ini, lebih rapat lagi pagernya. Bukan cuma masalah seperti itu. Tante mau di lampu merah meskipun kesusu apapun, ya berusaha mandek. Berhenti. Kenapa ya, ada rasa, aku kok melanggar lampu lalu lintas, ketemu anak youthku yo isin toh. Di sini gembar-gembar, kalian harus disiplin, mentaati peraturan pemerintah yang ada. Pembinaannya terobos saya lampu abang. Ya enggak? Ini salah satu pagarnya itu loh, maksudnya saya ceritakan ini, kalian introspeksi dirilah. Kalau aku sudah melayani, aku masih lakukan ini, izin apa enggak? Lek saya izin nanti gedek. Pasti di sini ada Roh Kudus yang memperingatkan kamu, ada rasa tertuduh. Ayo, kamu sudah melayani loh. Masuk uripmu seperti ini. Satu mulut untuk memuji Tuhan, di satu sisi untuk ngumpat, untuk memaki. Ini juga pagarmu. Kamu terus dipagari makin rapat. Saat kamu makin banyak melayani Tuhan, maka pagarmu itu akan makin rapat. Maka itulah hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Jadi jangan ngelokro dalam melayani, memang tidak mudah. Melayani bersama rekan-rekan sekerja yang sama-sama manusianya tidak mudah. Karena mempunyai ego sendiri, mempunyai keinginan yang berbeda, apalagi di musik ini mungkin. Kalian tidak akan mudah untuk bekerja sama dengan baik. Aku maunya lagunya gini, ini maunya seperti ini. Tapi ingat, ini bukan menjadi hambatan untuk kalian berhenti melayani. Justru ini latihan buat kamu. Saat kamu melayani sudah lakukan yang terbaik, masih ditegur, masih disalahne, masih dimarahi sama Tante Weni mungkin. Itu juga jangan membuat kamu mundur, ini latihan. Untuk menjadi generasi yang tidak tergoyahkan. Piye? Saya ngelayani di skop kecil aja dimarahi wis mutung. Nanti kalau ke depan diseneni bosmu metu, keluar masuk kerja. Ini loh yang saya maksud mentalitas kualitas yang tempe tadi. Makanya harus kuat di sini dilatih. Kalau tak marah itu bukan artinya saya tidak suka sama kalian, enggak. Tapi bagian daripada mendisiplin kalian di tempat ini. Ya, ini latihan. Jadi jangan pernah undur dari pelayanan, jangan pernah kendor. Memang satu saat mungkin kalian merasa stuck dan sebagainya, wajar. Tapi cepat bangkit lagi. Jangan dituruti sampai turun. Ya, Pak Heru berkali-kali katakan kalau ini ada garis lurus, up and down itu enggak apa-apa, tapi di garis ini loh. Jangan sampai di bawahnya. Apalagi enak-enakan delosor di situ. Gitu loh. Jadi giat di dalam pekerjaan Tuhan. Nanti kita lihat apa kalau kita giat di dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Yang ketiga,
menyadari kalau jerih payah di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kalau untuk menjadi generasi yang tidak tergoyahkan, yang pertama tadi kalian harus mengakar di dalam kebenaran. Yang kedua, mendisiplin diri untuk tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Lakukan apapun untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita motivasinya menyenangkan hati Tuhan, hambatan-hambatan yang ada bukan menjadi halangan. Tapi benar-benar aku menyukakan Tuhan, bukan melayani manusia. Itu menjadi kita tidak akan undur. Kita akan menjadi teguh, kita akan kokoh, tidak ngelokro, ya. Yang ketiga, menyadari kalau jerih payah di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ayat yang 1 Korintus 15 ayat 58 tadi katakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Yang membuat jerih payahmu di dalam melayani Tuhan tidak sia-sia adalah persekutuan dengan Tuhan. Ingat, yang membuat pelayananmu, jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia adalah persekutuanmu dengan Tuhan. Jadi kalau kamu sudah mengakar di dalam kebenaran, semangat yang menyala-nyala tadi tidak sia-sia. Kalau kamu melakukan pekerjaan Tuhan tanpa persekutuan dengan Tuhan, capek, sia-sia. Kenapa ya? Karena tadi bukan dengan hati yang melayani Tuhan. Kalau kita benar-benar menyadari kalau jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, itu kita tidak akan pernah dengar omongan orang. Kita tidak pernah mengharapkan pujian dari manusia. Lakukan saja yang terbaik untuk Tuhan. Maka Tuhan tidak akan pernah berhutang pada kalian. Saat kalian melakukan yang terbaik, Tuhan akan lakukan lebih baik lagi untukmu. Tuhan itu tidak mau hutang. Banyak kesaksian saat lakukan apa saja untuk Tuhan dari hal yang terkecil, maka banyak hal akan dialami oleh anak-anak Tuhan yang hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan dan melakukan melayani pekerjaan Tuhan tanpa motivasi-motivasi menguntungkan diri sendiri, tanpa mencari pujian manusia yang sia-sia, tanpa minta dihargai. Dia akan memetik buah dari pelayanannya itu. Tuhan akan memperhatikan hidupnya. Tuhan akan menata hidupnya. Tuhan akan menata masa depannya sedemikian rupa seperti yang tidak pernah dipikirkan. Banyak yang sudah bersaksi seperti itu. Aku loh saat melayani tante, seperti ini wis kuasa, aku wis manut melayani Tuhan, pokoknya untuk Tuhan. Ternyata mereka adalah pribadi-pribadi yang hari ini berhasil. Sukses bukan kuat gagah dia. Karena banyak hal-hal yang tidak dipikirkan itu yang Tuhan perbuat dalam hidup anak-anaknya. Bagi orang yang mengasihi dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Oleh sebab itu terus baca firman setiap hari. Saat teduh harus tetap ada. Mungkin tante tidak bisa mengcover kalian satu persatu. Tante tuh kalau di rumah ingat, di chat itu siapa ya yang tidak aktif, siapa ya yang lama. Kalau yang biasa latihan-latihan dalam ibadah streaming itu ya tahu-tahu seperti itu. Tante sebenarnya Intan mana ya, Melati mana ya, terus apa Yonada dan sebagainya. Ini ingat seperti apa mereka hari-hari ini. Karena ini yang dipikirkan, jangan sampai mereka itu mati rohani. Jangan sampai tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Jangan sampai benar-benar hidupnya los-losan, libur total dari ibadah terus libur sak sembarangi. Tapi tetap ada pujian penyembahan dalam hidupmu secara pribadi. Baca firman setiap hari, hidup dalam pujian dan penyembahan. Karena kekristenan bukan agama, tapi gaya hidup. Gaya hidup memuji menyembah Tuhan. Membaca firman setiap hari, karena itu makananmu. Firmanmu pelita bagi kakiku. Itu lagu itu jangan cuma diomong saja. Dan terang bagi jalanku. Kalau tanpa firman hidupmu gelap. Karena tidak ada pimpinan dari Roh Kudus dalam hidupmu. Ya, 3 hal ini anak-anak harus benar-benar kalian perhatikan. Untuk kamu ke depan menjadi generasi yang tidak tergoyahkan. Tante tidak mau menjadi kalian menjadi anak-anak muda yang rapuh nantinya. Yang tidak siap menghadapi tantangan zaman. Karena
Zamanmu nanti saya tidak ngeden-ngedeni, zamanmu nanti semuanya tidak akan semudah sekarang ini. Hari ini saja sudah kalian akan merasakan hal yang sulit. Kalian masih mengurusi dirimu sendiri, masih ada orang tuamu yang membantu kamu mengurusi dirimu. Ini saja sulit. Apalagi ke depan, kamu harus menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang benar-benar bisa hidup dengan potensi apa yang keluar dari dirimu. Nanti kalian mungkin bekerja, berkeluarga, harus bertanggung jawab dengan keluargamu. Kalau dengan dirimu saja kamu menjadi pribadi yang rapuh, bagaimana bisa mengcover keluargamu, pasanganmu, anakmu. Maka dari itu persiapkan mulai sekarang. Terus bangun hidupmu, dimulai dari iman yang teguh. Karena dari situ hikmat Tuhan akan mengalir, menata hidupmu sedemikian rupa. Dan jangan lupa untuk melayani Dia yang sudah terlebih dahulu melayani kamu. Dan di situ persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan perhitungkan semua. Tuhan tidak akan pernah berhutang dengan kamu. Maka ke depan langkah-langkahmu akan diatur oleh Tuhan. Langkah orang benar akan hidup tertata oleh tangan Tuhan yang menata. Hal-hal yang tidak kamu pikirkan, itu yang Tuhan berikan kepada setiap. Yang tidak pernah kamu dengar, tidak pernah teringat oleh kamu, tidak terjangkau oleh pikiranmu, Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Kalau kamu ada dalam persekutuan dengan Tuhan, apa yang kamu lakukan tidak akan pernah sia-sia. Tetap kuat, jadi pribadi yang tangguh, karena sampai dengan hari ini, seperti khotbah Bapak Heru di Youth minggu lalu, yang berlaku adalah hukum rimba. Yang kuat itu yang menang. Kuat dalam apa? Kuat dalam kepribadian, kuat dalam iman, kuat dalam berpikir, kuat dalam mentalmu, kuat dalam berusaha. Itu yang menang. Saat kamu lemah, saat kamu putus asa, saat kamu mudah menyerah, maka kamu akan mudah tergoyahkan. Bukan menjadi pribadi yang tangguh. Siap menjadi generasi yang tidak tergoyahkan? Siap? Lakukan 3 hal tadi, maka kamu akan menjadi pribadi yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sebelum kita ada pujian penyembahan. Allah Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih kalau malam hari ini anak-anak youth-mu boleh mendengar kebenaran firman-Mu, untuk mereka bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang tidak tergoyahkan, pribadi yang tidak tergoncangkan oleh apapun, menjadi pribadi yang tangguh. Tuhan Yesus, kami berharap firman yang tertabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Anak-anak ini boleh menangkap firman ini dan melakukannya, maka mereka akan menjadi generasi-generasi yang membanggakan bagi gereja ini, bagi bangsa ini, terlebih menyukakan hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati anak-anak muda yang hadir di tempat ini maupun yang menonton streaming Tuhan. Biarlah mereka terberkati oleh firman ini dan generasi ini Tuhan adalah di tangan-Mu, kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah mereka menjadi generasi yang tangguh, yang siap menghadapi tantangan zaman ke depan. Dan mereka adalah anak-anak muda yang takut Tuhan, cinta Tuhan, yang suka memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya, amin. Saya serahkan kembali. Oke, kita mau memuji Tuhan sekali lagi, amin. Sudah capek belum? Mau lebih lagi memuji Tuhan? Oke, bangkit berdiri, kita mau memuji Dia bersama-sama. Oke, bisa diregangkan dulu, kita mau menari buat Tuhan malam hari ini. Kami mau menaikkan syukur kami Tuhan. Haleluya. Meskipun kalian terbatas kursi, kalian bisa bebaskan roh kalian boleh menari di tempatmu. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kami mau menari untuk-Mu Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji. Mari menari buat Tuhan, selalu menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan.
hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yeay. Haleluya. Lebih lagi, lebih keras katakan kasih yang Begitu besar, Amin. lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakan. Yang dibebaskan, Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. mau menari buat Tuhan? Amin. Amin. Oke, masih 50%. Mau menari buat Tuhan? Amin. Oke, yang ada di baris kursi kedua bisa maju satu lagi. Oke, mau menari buat Tuhan katanya, yuk maju. Oke, yang belakang yang ikutin lagi. Oke, yang belakang seterusnya. Mau menari buat Tuhan, lambaikan tanganmu. Oke, goyang ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali ya, 2-2. Here we go, 1, kita coba dulu. 1, 2, 3, yuk. Asik. Kami menari buat Tuhan. Sekali lagi katakan, kasih yang begitu besar. Besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakan. Kami dibebaskan. Bebaskan, Kami dibangkitkan. bangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Musik memuji Tuhan. Hey, yeah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami naikkan syukur kami. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Hey! Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Bersamaku Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini sekali lagi lebih kakak. tak akan berhenti meninggikan namamu. Kami dibebaskan Tuhan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yeay. Mendatanglah dan bertahta di tempat ini Tuhan. Yeay. Sekali lagi. Yeay. Kami mau bersuka cita lebih lagi Tuhan. Come on. Hey. Kami menari buat-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Jalan kebenaran. Mari bersama-sama angkat tanganmu dan katakan, kami rindukan kuasa lawan
Dengan iman kami berseru, kebangkitan pasti terjadi. Wow, Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Serukan, great is our God. Yeah. Hanya Engkau Tuhan pemilik kehidupan satu-satunya. Haleluya. pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan segala jalan kebenaran. Kau yang rindu segenap hatimu katakan, kami rindukan Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Come on. Oh, oh. datanglah dan bertata, Kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. How great, great is our God. Hallelujah. How great is our God. Hey! Lagi-lagi katakan. Hey! Haleluya. Sungguh kami rindukan Engkau Tuhan, melebihi dari segala-galanya Tuhan. Mari bersama sekali lagi katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh great, great is our datang, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Silakan saudara-saudara melihat untuk Tuhan sekali lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan selalu memberkati setiap kami. Kepada Tante Weni kami persilakan untuk menutup dalam doa. Mari anak-anakku disatukan hati dalam doa. Allah Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian penyembahan kami menyukakan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat Kau bertahta di atas pujian penyembahan kami, berkat-Mu melimpah atas setiap kami Tuhan. Berkati anak-anak muda-Mu ini Tuhan, yang sudah juga mendengar kebenaran firman-Mu. Pakai mereka menjadi alat-Mu, pakai mereka untuk giat dalam pekerjaan-Mu Tuhan, supaya persekutuan mereka dengan Engkau tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari yang luar biasa ini. Kami dipuaskan, haus dan lapar kami akan Engkau sudah puaskan malam hari ini Tuhan. Terus taruh roh yang menyala-nyala dalam setiap anak-anak muda-Mu.
Taruh hati yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu, sehingga mereka terus rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pada malam hari untuk melayani pekerjaan-Mu. Kau memberkati anak-anak muda-Mu, baik yang di gereja ini maupun yang menonton live streaming di rumah. Berkat-Mu melimpah atas mereka semua. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Jauhkan mereka dari mara bahaya celaka. Biarlah mereka benar-benar terbungkus oleh Roh-Mu Tuhan. Hidup mereka dipagar oleh kebenaran firman-Mu. Taruh roh takut akan Tuhan buat mereka semua. Hati yang mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Sehingga benar-benar hidup mereka di dalam kebenaran firman-Mu, di dalam rel-Mu. Jauhkan dari virus bakteri apapun Tuhan. Mereka sehat dalam aktivitas mereka sehari-hari yang padat. Mereka semuanya terlindungi dengan luar biasa oleh darah-Mu yang kudus. Mereka sehat, penyertaan Tuhan sempurna atas mereka. Kau memberkati keluarga mereka, memberkati orang tua mereka, mencukupkan segala kebutuhannya. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri ibadah kami pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dan biarlah kami pulang ke rumah masing-masing dengan tidak kurang dari satu apapun. Kami berkumpul dengan keluarga kami masing-masing di rumah, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Anak-anakku, angkat tanganmu. Dengan otoritas dari surga, marilah kita terima berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan berkat-berkat jasmani rohani dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai malam hari ini, sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Pulang lewat pintu barat, tertib satu persatu. Persembahan bisa diserahkan di kotak di pojok. Tuhan Yesus memberkati.